Hai para pecinta film, pernah nggak kalian membayangkan bagaimana jadinya jika sebuah legenda yang ada di zaman dulu ternyata masih ada hingga sekarang? Dan inilah kisah yang akan kita bahas dalam series yang berjudul Kuron. Series ini terdiri dari 8 episode, yang mana saya akan langsung membahasnya dalam satu video. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Anna yang memiliki kedua anak kembar yang tidak identik. Anak dari Anna ini bernama Daria dan juga Mauro. Saat ini, Anna berencana mengunjungi tempat tinggal masa kecilnya yang berada di desa Kuron. Anna sudah lama meninggalkan desa Kuron karena kejadian aneh yang menimpanya di masa lalu, yang mana Anna melihat orang lain yang mirip dengan dirinya yang telah membunuh ibunya. Di tengah perjalanan, Mauro menerbangkan sebuah drone untuk melihat menara jam yang berada di tengah Danau Kuron. Saat drone dari Mauro sudah dekat dengan menara jam, tiba-tiba koneksinya pun terputus yang membuat drone tersebut terjatuh di tengah danau. Setibanya di hotel milik ayahnya, Anna terus memanggil nama ayahnya karena kondisi hotel itu yang sangat sepi. Anna kemudian mengajak kedua anaknya untuk berkeliling ke berbagai ruangan di dalam hotel. Pada akhirnya, Anna pun kembali bertemu dengan ayahnya setelah 17 tahun tak bertemu. Bukannya merasa senang, Thomas malah bersikap marah dan mengatakan jika Anna tak boleh tinggal di desa Kuron. Anna pun menjelaskan jika dia sudah bercerai dengan suaminya. Kini, dirinya tak memiliki siapa-siapa lagi. Sebab itulah, dirinya memutuskan untuk tinggal di desa Kuron agar bisa tinggal bersama ayahnya. Thomas pun tetap bersikeras jika Anna tak boleh tinggal dan harus kembali ke kota Milan. Thomas memberikan waktu 2 hari apabila Anna ingin tinggal. Setelah itu, Anna diperintah agar pulang ke kotanya. Dari lagaknya, Thomas seperti menyembunyikan sesuatu yang tak diketahui oleh Anna. Malam harinya, ketika Mauro akan beristirahat, dia pun mendengar sebuah suara yang berasal dari lantai atas. Karena merasa kepo dengan suara tersebut, Mauro pun langsung bergegas mencari sumber dari suara yang didengarnya. Ketika sudah menemukan ruangan yang merupakan sumber dari suara yang didengarnya, Mauro pun berencana membuka pintu dari ruangan itu. Akan tetapi, dari arah belakang, muncullah Thomas atau kakek dari Mauro yang melarang Mauro untuk membukanya. Thomas beralasan jika ruangan itu sudah lama tak dihuni, sebab ruangan itu merupakan kamar milik nenek dari Mauro yang sudah meninggal di masa lalu. Kemudian, Mauro pun memutuskan untuk kembali ke tempat tidurnya. Di kamar tidurnya, Mauro ditemani oleh ibunya sebab dia sangat dekat dengan ibunya. Terkadang, kedekatan ini malah membuat Daria merasa cemburu. Keesokan harinya, Anna mengantarkan Mauro dan juga Daria untuk pergi ke sekolahan mereka yang baru. Daria pun bertanya kepada ibunya mengenai kakek mereka yang melarang mereka untuk tinggal.
Ana pun menjawab jika dirinya akan mengurus kakek mereka agar berubah pikiran. Setibanya di sekolahan, Ana disapa oleh mantan pacarnya yang bernama Albert yang saat ini menjadi pelindung kota dari berbagai serigala yang berasal dari dalam hutan. Albert terlihat begitu senang setelah melihat Ana yang lama tak ditemuinya. Di dalam kelas, ketika Mauro dan Daria disuruh untuk memperkenalkan diri, Mauro pun merasa sangat malu. Namun, berbeda dengan Daria yang sangat percaya diri dan tak merasa malu sedikit pun. Sepulang sekolah, Daria memberikan nasihat kepada Mauro agar tak takut dengan siapapun. Dengan begitu, Mauro tak akan merasa malu. Mauro pun kemudian mengajak Daria untuk pergi mencari drone miliknya yang jatuh di tengah danau. Ketika mereka akan menyewa perahu, seorang pria bernama Michael pun malah menghina keluarga dari Ana yang merupakan pembawa sial. Michael juga memarahi Mauro dan juga Daria agar pergi dan tak mendekati rumahnya. Merasa kecewa dengan Michael, Daria pun berjanji kepada Mauro jika mereka akan pergi ke tengah danau saat malam hari. Daria memiliki rencana dengan pergi menggunakan perahu milik Michael tanpa sepengetahuannya. Di tengah perjalanan pulang, mereka berdua bertemu dengan teman sekelas mereka yang akan pergi ke pesta malam. Daria kemudian diajak oleh seorang wanita bernama Mickey yang merupakan anak dari Albert. Kakak dari Mickey yang bernama Giulio pun sempat menolaknya. Namun, karena adiknya terus memaksa, Giulio pun mengizinkan Daria bersama Mauro untuk ikut ke pesta malam. Daria yang merupakan pecandu narkoba, dia pun menikmati pesta yang tengah berlangsung. Giulio pun merasa tak percaya jika Daria juga pecandu narkoba sepertinya. Pada akhirnya, Daria bersama Giulio dan teman-temannya pun saling akrab satu sama lain. Karena sudah tengah malam, Mauro pun mendatangi Daria agar menepati janjinya yaitu mencari drone miliknya. Namun, Daria yang sudah mabuk dan tak sadarkan diri, dia pun tak memperdulikan ucapan dari Mauro. Pada akhirnya, Mauro pun memutuskan untuk pergi sendiri mencari drone-nya. Mauro menggunakan pendeteksi di handphonenya untuk mencari drone-nya yang berada di tengah danau. Sementara itu, di dalam pesta, Daria ditantang oleh Giulio untuk terus minum hingga tak sadarkan diri. Pada akhirnya, Daria pun harus kalah dari Giulio dan tercebur ke dalam danau. Saat tersadar, Daria melihat Mickey yang menatapnya dengan perasaan cinta. Pada akhirnya, Mickey dan Daria pun saling suka satu sama lain. Mauro yang berhasil menemukan drone-nya, dia pun bergegas untuk pulang lebih dulu. Setibanya di dalam kamar, Mauro kembali mendengar sebuah suara dari ruangan sebelumnya. Secara diam-diam, Mauro pun memasuki ruangan tersebut. Tak disangka, Mauro melihat seorang wanita yang mirip dengan ibunya yang tengah terikat. Mauro pun kemudian langsung melepas ikatan dari wanita itu. Setelah sudah bebas, wanita itu malah memukul Mauro yang membuatnya pun langsung tak sadarkan diri. Ketika tersadar, Mauro melihat kakeknya yang merasa kecewa kepadanya. Setelah itu, Thomas pun langsung mengambil senjatanya dan bergegas pergi untuk mencari wanita sebelumnya yang dibebaskan oleh Mauro. Mauro kemudian menceritakan kepada Daria jika kemarin malam dirinya melihat seorang wanita yang terikat di sebuah ruangan yang mirip seperti ibu mereka. Akan tetapi, dirinya merasakan jika itu bukanlah ibu mereka. Saat Daria akan menjawab, datanglah Thomas yang mengatakan jika Mauro sedang berhalusinasi. Thomas kemudian mengajak Mauro untuk pergi ke ruangan yang dimaksud oleh Mauro. Karena tak ada apa-apa, Daria pun mengatakan jika Mauro mungkin saja terpengaruh minuman karena telah meminum terlalu banyak. Namun, Mauro tetap bersikeras jika dirinya sedang tak mabuk dan yang dilihatnya sangatlah nyata. Di lain sisi, diperlihatkan Mickey yang didatangi oleh sahabatnya yang bernama Lucas. Lucas kemudian bertanya kepada Mickey kenapa dia senyum-senyum sendiri. Mickey pun menjelaskan jika dirinya sedang jatuh cinta dengan Daria yang merupakan murid baru. Mendengar hal itu,
Lukas pun seketika langsung sakit hati. Di suatu tempat, Thomas mendatangi sahabatnya yang bernama Berger dan mengatakan jika Anna atau anaknya sedang dalam bahaya. Thomas pun meminta tolong kepada sahabatnya untuk membantunya mencari Anna. Di sekolahan, Mauro merasa khawatir kepada ibunya sebab sudah 2 hari ibunya tak ada kabar. Karena Mauro terus berbicara, gurunya yang bernama Clara yang merupakan ibu dari Mickey pun langsung memindahkan tempat duduk dari Daria agar Mauro tak terus berbicara. Saat waktu istirahat, Mickey mengajak Daria untuk ikut makan bersama di rumahnya. Daria pun mengiyakan ajakan dari Mickey. Seketika, Mickey pun langsung merasa senang. Di dalam toilet, Mickey bertemu dengan Lukas yang ingin mengajaknya makan siang. Mickey pun seketika langsung menolaknya. Merasa sakit hati, Lukas langsung menemui beberapa teman dari Mickey dan menginformasikan jika Mickey menyukai orang sesama jenis. Seketika, berita ini pun langsung menyebar ke seluruh sekolah. Di saat waktu pulang sekolah, Gilio mendapatkan kabar dari temannya jika tersebar sebuah gosip jika Mickey atau adiknya menyukai sesama jenis. Mendengar hal itu, Gilio pun langsung merasa emosi dan bergegas pulang untuk menemui adiknya. Di rumahnya, Gilio ingin memastikan apakah benar jika adiknya menyukai Daria yang baru dia kenal. Saat ingin bertanya kepada Mickey, datanglah Albert yang membuat Gilio pun mengurungkan niatnya. Di atas bukit, Thomas menemukan jejak mobil dari Anna yang mengarah ke sebuah goa. Thomas pun berfirasat jika Anna sedang dibawa pergi ke arah goa yang merupakan sebuah labirin. Di tepi danau, Mauro didatangi oleh Lukas yang tengah duduk sendirian. Lukas kemudian menceritakan kepada Mauro tentang legenda dari Danau Kuron. Di dalam cerita legenda, ketika seseorang sakit hati, maka dia akan mendengar suara lonceng yang menandakan akan keluar wujud manusia yang mirip seperti mereka. Wujud itu disebut sebagai peniru. Mendengar cerita dari Lukas, Mauro pun langsung teringat seorang wanita yang mirip seperti ibunya. Di rumah dari Mickey, Albert terus bertanya kepada Daria tentang di mana ibunya berada, sebab Anna tak terlihat mengantarkan Daria dan juga Mauro. Daria pun menjelaskan jika ibunya sedang pergi ke atas bukit. Daria juga tak tahu mengapa ibunya tak kunjung pulang. Mendengar perkataan dari Daria, Clara pun langsung memotong omongan yang membuat Albert pun merasa marah. Karena kondisi tak kondusif, Mickey pun mengajak Daria untuk pergi ke kamarnya. Tak diduga, Gilio pun mengikuti Mickey dari belakang. Gilio kemudian bertanya apakah Mickey menyukai Daria seperti gosip yang tersebar di sekolahan. Mendengar hal itu, Mickey pun langsung terkejut dan bertanya-tanya tentang siapa yang membuat gosip itu. Kembali ke Thomas, setibanya dia di sebuah goa yang di dalamnya merupakan labirin, Thomas pun langsung berniat memasukinya. Thomas kemudian mencoba menyusuri lorong demi lorong dan terus memanggil nama dari Anna. Akan tetapi, tak ada jawaban sedikit pun. Dari arah depan, muncullah serigala yang terlihat ganas yang membuat Thomas pun langsung berlari keluar. Di luar goa, Thomas menemukan handphone milik Anna yang membuat Thomas pun bertanya-tanya. Sementara itu, di dalam sekolahan, Lukas melihat info di grup kelasnya mengenai tulisan yang mengejek Mickey sebagai penyuka sesama jenis. Mickey yang juga melihat tulisan itu, dia pun langsung bergegas untuk menuju ke sekolahan. Melihat Lukas yang ada di sana, Mickey pun langsung memarahi Lukas sebab hanya kepada Lukaslah dia bercerita. Lukas kemudian mencoba meminta maaf kepada Mickey, akan tetapi Mickey memutuskan untuk mengakhiri persahabatan mereka. Kembali ke Thomas, setelah menelusuri sebuah jejak ban mobil, Thomas melihat mobil dari Anna yang terjatuh ke dalam jurang. Seketika, tubuh Thomas pun langsung merasa lemas karena mengira jika Anna telah tewas. Saat Thomas ingin mengeceknya,
Burger pun menyarankan untuk mengeceknya esok hari, sebab bentar lagi hari akan gelap. Di hotel milik Thomas, Mauro tak sengaja melihat seorang pria yang berada di sebuah ruangan yang merupakan tempat dari Mauro melihat seseorang yang mirip ibunya. Ketika Mauro mengecek ke ruangan tersebut, dia pun bertemu dengan Albert yang bertanya apakah benar jika Anna menghilang tanpa jejak. Mauro pun hanya diam saja. Albert kemudian mengatakan jika dirinya adalah penjaga desa dari serigala di dalam hutan. Albert berjanji akan mencari Anna yang menghilang. Malam harinya, ketika Mauro mencoba menelepon ibunya, dia pun mendengar nada dering dari handphone milik ibunya yang berada di saku jaket dari Thomas. Merasa jika terjadi apa-apa dengan ibu mereka, Mauro dan Daria pun sepakat untuk pergi ke atas bukit. Sementara itu, Lukas yang tengah sakit hati, dia pun mendengar sebuah suara lonceng seperti cerita dari legenda Kuron. Benar saja, muncullah tiruan dari Lukas yang berasal dari dalam danau. Keesokan harinya, tanpa sepengetahuan dari kakeknya, Daria bersama Mauro pun mengendarai mobil milik Thomas untuk pergi ke atas bukit. Thomas yang melihat hal itu, dia pun langsung bergegas untuk menemui Albert dan meminta bantuan. Di tengah perjalanan, mobil yang dikendarai oleh Daria dan Mauro pun harus terjebak pasir yang membuat mobil tersebut tak bergerak. Karena tak ada pilihan lagi, Mauro pun mengajak Daria untuk berjalan kaki. Di sekolahan, Miki yang merasa khawatir karena Daria tak masuk sekolah, dia pun merasa panik dan mencoba menghubungi Daria berkali-kali. Di samping itu, datanglah Lukas yang mencoba meminta maaf kepada Miki akibat kejadian kemarin. Namun, Miki hanya diam saja dan langsung meninggalkan Lukas dari sana. Beralih ke Daria dan juga Mauro, ketika mereka berada di suatu tempat, mereka pun melihat sebuah rumah kayu yang cukup mencurigakan. Mereka berdua kemudian berniat untuk memasukinya. Saat sudah masuk, betapa terkejutnya Daria saat melihat tanaman ganja yang tumbuh subur. Daria yang merupakan pecandu narkoba, dia pun merasa sangat senang dan bertanya-tanya tentang siapa pemilik tanaman ini. Beberapa saat kemudian, muncullah Gilio yang bersama dengan sahabatnya yang bernama David. Ternyata, tanaman ganja yang dilihat oleh Daria bersama Mauro adalah milik Gilio. Mauro kemudian memikirkan rencana agar mereka bisa kabur dari sana tanpa ketahuan oleh Gilio. Beralih ke Albert, saat dia akan pergi ke hutan, datanglah Thomas yang meminta bantuan kepadanya sebab cucunya yang pergi ke atas bukit sendirian. Albert pun sempat tak memperdulikan ucapan dari Thomas. Hal ini dikarenakan Thomas yang tak merestui hubungan Albert bersama Anna. Karena merasa kasihan, Albert pun mengajak Thomas untuk mencari cucunya. Kembali ke Mauro, setelah berhasil meloloskan diri dan kembali melanjutkan perjalanan, Daria pun merasa frustasi sebab mereka sudah berjalan sangat jauh dan tak tahu harus mencari ibu mereka kemana lagi. Mauro kemudian menyemangati Daria jika dia tak boleh menyerah. Malam harinya, diperlihatkan Lukas yang akan mengambil makanan kucing di garasi rumahnya. Ketika Lukas akan kembali ke rumahnya, dia pun melihat sosok yang mirip dengan dirinya atau sang peniru. Sang peniru dari Lukas itu pun langsung berniat membunuh Lukas dengan menggunakan palu. Lukas yang ketakutan, dia pun langsung berlari ke kamarnya. Sementara itu, Mauro bersama Daria telah tiba di sebuah rumah yang tak berpenghuni. Ketika Mauro akan memasukinya, datanglah Albert bersama Thomas yang langsung mengajak cucunya untuk kembali pulang. Di bawah tanah, Mauro tak sengaja menemukan anting yang mirip seperti milik ibunya. Setibanya di hotel dari Thomas,
Thomas pun menceritakan rahasia dari Anna yang memiliki seorang peniru. Thomas menjelaskan berbagai cerita legenda dari Kuron yang ada hingga sekarang. Alasan Thomas melarang mereka untuk tinggal di desa Kuron sebab terdapat seorang peniru dari Anna yang berniat membunuh Anna. Thomas mengandaikan peniru ini sebagai sifat jahat yang ada di dalam diri mereka, dan orang yang dibebaskan Mauro adalah peniru dari Anna. Kini, Anna yang asli sedang dibawa oleh penirunya yang entah kemana. Seketika, Mauro pun langsung merasa bersalah sebab dia telah melepaskan peniru dari ibunya. Saat malam hari, Mauro terus kepikiran tentang keadaan dari ibunya di luar sana. Daria pun mencoba menenangkan Mauro jika ibu mereka pasti baik-baik saja. Ketika pagi hari, Thomas bersama Berger pun kembali ke jurang sebelumnya untuk mengecek mobil dari Anna yang terjatuh. Tak diduga, tak ada jejak darah di mobil tersebut. Thomas pun berfirasat jika Anna masih hidup. Seketika, Thomas pun berprasangka jika Albert ada hubungannya dengan semua ini karena dendam di masa lalu. Di samping itu, Mauro memberitahukan kepada Daria jika dia menemukan anting milik ibu mereka. Mauro merasa curiga jika ibu mereka ada di rumah kosong sebelumnya. Daria pun kemudian memiliki rencana untuk kembali ke rumah kosong tersebut ketika hari sudah malam. Setibanya di sana, mereka berdua melihat bekas darah dan berbagai foto dari Albert yang bersama dengan Anna. Mauro dan Daria pun merasa terkejut dan tak percaya jika Albert adalah pacar dari ibu mereka di masa lalu. Dan ternyata, rumah kosong itu adalah rumah milik Albert yang digunakan untuk kencan bersama Anna dahulu. Dari pintu masuk, muncullah Albert yang membuat Mauro bersama Daria pun langsung merasa panik. Beruntungnya, mereka berdua berhasil bersembunyi sebelum Albert menemukan mereka. Albert yang menyadari jika ada orang lain di rumah kosongnya, dia pun berteriak dan mengatakan jika dirinya tak suka dimata-matai. Ketika Mauro bersama Daria tengah ketahuan, mereka pun akan ditembak oleh Albert. Beruntungnya, datanglah Thomas yang tiba tepat waktu. Pada akhirnya, Thomas pun melaporkan Albert sebagai dugaan penculikan dari anaknya atau Anna. Hal ini didasari karena dendam di masa lalu mengenai hubungan dari Albert bersama Anna yang tak direstui oleh Thomas. Beralih ke Lukas, ketika dia kembali ke garasi untuk mengambil makanan dari kucing milik ayahnya, dia pun kembali bertemu dengan penirunya yang masih berniat membunuhnya. Karena merasa panik, Lukas pun langsung berlari ke tengah hutan. Di tengah hutan, Lukas terlibat pertarungan dengan penirunya dengan sangat sengit. Saat Lukas akan membunuh penirunya pun mencoba melabui Lukas dengan perkataan jika Lukas adalah orang yang penakut untuk mengungkapkan perasaannya. Hal ini pun seketika membuat Lukas kembali bersedih dan mengurungkan niatnya untuk membunuh penirunya. Pada akhirnya, Lukas pun terbunuh oleh penirunya. Keesokan paginya, Mauro bersama Daria masih bertanya-tanya tentang bagaimana keadaan ibu mereka. Mereka berdua pun berharap jika ibu mereka masih hidup di luar sana. Di samping itu, diperlihatkan seorang pria yang mengendarai mobil yang bertanya kepada Michael tentang tempat dari hotel milik Thomas. Michael pun menunjukkan sebuah arah dan mengatakan jika keluarga Thomas adalah keluarga yang terkutuk. Ketika Thomas dan kedua cucunya sedang asik mengobrol, datanglah pria sebelumnya yang akhirnya tiba di hotel dari Thomas. Mauro dan Daria yang melihat pria itu, mereka berdua pun langsung memanggilnya dengan nama ayah. Ternyata, pria itu adalah ayah dari Mauro dan juga Daria yang bernama Pietro. Karena Pietro telah menceraikan Anna dan melantarkan kedua anaknya, Thomas pun langsung mengusir Pietro dan menyuruhnya agar tak menginjakkan kakinya lagi di rumahnya. Tak ada pilihan lain, Pietro pun langsung pergi dari rumah mertuanya. Beralih ke peniru dari Lukas,
Kini dia pun mengambil alih kehidupan dari Lukas. Peniru dari Lukas itu pun mencoba meracuni kucing kesayangan dari ayahnya. Hal ini dilakukannya agar ayah dari Lukas mengalami sakit hati karena kehilangan peliharaan kesayangannya. Michael yang merupakan seorang pendeta, dia pun mengundang seluruh penduduk di desanya untuk doa bersama di dalam gereja. Hal ini dilakukan sebagai upacara mengenai festival tahunan yang akan diadakan. Peniru dari Lukas yang juga berada di dalam gereja, dia pun mencoba mendekati Mickey dan meminta maaf kepadanya. Lukas kemudian mengajak Mickey untuk minum bersama di malam harinya. Di luar gereja, ketika Mickey melihat Daria, dia pun langsung memarahi Daria sebab karenanya ayahnya ditangkap oleh polisi. Daria pun mengatakan jika Albert terlibat atas hilangnya ibunya. Daria juga mengatakan apabila Mickey menginginkan bukti, maka pergilah ke rumah kosong di atas bukit. Malam harinya, diperlihatkan peniru dari Lukas yang bergabung dengan teman sekelasnya di sebuah bar tak seperti biasanya. David atau sahabat dari Gilead pun langsung menghina Lukas dengan mengatakan bahwa Lukas tak pantas berada di bar ini. Kemudian, David pun langsung pergi ke toilet. Ketika berada di dalam toilet, Lukas mengancam akan membunuh David apabila dia bersikap sok jagoan lagi kepadanya. Seketika, mental David pun langsung menjadi ciut dan dia pun juga bertanya-tanya mengapa Lukas seperti ini. Ketika pulang ke rumah, peniru dari Lukas malah merasa bahagia ketika melihat ayahnya yang bersedih karena kucing kesayangannya telah tewas. Peniru dari Lukas pun mengatakan jika dialah yang membunuh kucing itu. Ayah dari Lukas pun merasa bingung dengan sikap anaknya yang telah berubah. Saat ayah dari Lukas akan memarahi anaknya, peniru dari Lukas pun malah memarahi balik ayahnya dan mengatakan jika dia tak ingin diatur lagi. Sementara itu, Gilead bersama Mickey yang ingin membuktikan ucapan dari Daria, mereka pun memutuskan untuk pergi ke rumah kosong di atas bukit. Di tengah perjalanan, Gilead mengajak Mickey untuk mampir ke perkebunan ganjanya yang kini siap panen. Gilead mengajak Mickey untuk pergi ke luar kota apabila semua ganjanya telah berhasil terjual. Singkat cerita, tibalah Gilead bersama adiknya di rumah kosong yang dimaksud oleh Daria. Benar saja, di rumah kosong tersebut, mereka melihat berbagai foto milik ayahnya yang berfoto dengan Anna. Di samping itu, mereka juga melihat sebuah pisau yang dilumuri aliran darah. Kini, Gilead dan Mickey pun mulai percaya dengan Daria jika ayah mereka telah terlibat atas hilangnya Anna. Malam harinya, ketika Gilead akan menemui sahabatnya, dia pun merasa terkejut setelah melihat Lukas yang ada di dalam bar. Gilead pun kemudian bertanya kepada David mengapa ada Lukas di dalam bar. David dengan raut wajah panik pun menjawab jika Lukas menginginkan untuk bergabung bersama mereka. Di lain sisi, diperlihatkan Mauro bersama Daria yang menemui Pietro di bar yang berbeda. Pietro bertanya tentang di mana Anna berada. Bukannya menjawabnya, Mauro malah bertanya balik mengapa Pietro meninggalkan mereka di masa lalu. Dengan raut wajah sedih, Pietro pun menjelaskan jika dirinya tak sengaja menjatuhkan Mauro ketika Mauro masih kecil. Hal itu pun membuat satu telinga dari Mauro harus mengalami tuli. Dari kejadian itu, Pietro merasa trauma dan tak berani mendekati mereka. Mendengar penjelasan dari ayahnya, Mauro pun langsung pergi keluar bar dengan rasa bersedih. Daria yang mencoba mengejar Mauro, dia pun kehilangan jejaknya. Di samping itu, Daria malah bertemu dengan Gilead yang menawarkan ganja kepadanya. Pada akhirnya, Daria malah memutuskan untuk menghisap ganja bersama Gilead. Di tengah hutan, Mickey didatangi oleh Lukas saat tengah menyendiri. Peniru dari Lukas pun kemudian menenangkan Mickey dan mencoba menghiburnya. Setelah Mickey sudah merasa tenang, Lukas memaksa Mickey untuk menjadi pacarnya. Apabila Mickey tak mau, Lukas akan berbuat kasar kepadanya. Ketika Mickey tengah diperlakukan kasar oleh Lukas, datanglah Mauro yang langsung menyelamatkan Mickey. Kini, Mickey dan Mauro pun saling dekat satu sama lain. Mickey kemudian meminta maaf kepada Mauro apabila ayahnya telah berbuat sesuatu kepada Anna. Di lain sisi,
Giulio yang kini semakin dekat dengan Daria, dia pun juga meminta maaf atas perbuatan ayahnya. Pada akhirnya, mereka pun kembali berteman lagi seperti sebelumnya. Di hotel milik Thomas, Lucas membakar sebuah ruangan sebagai balasan karena Mauro ikut campur dalam urusannya. Daria dan Mauro yang mencium bau asap, mereka pun langsung mengajak Thomas untuk menyelamatkan diri. Di depan hotel, betapa terkejutnya Mauro dan Daria yang kembali bertemu dengan ibu mereka. Di samping itu, Thomas tiba-tiba terkena serangan jantung yang membuatnya tak sadarkan diri. Cerita kemudian dibuat flashback ke masa lalu ketika Anna telah diusir oleh ayahnya agar pergi dari desa Kuron. Albert yang sangat mencintai Anna, dia pun menyuruh Anna agar tetap tinggal. Akan tetapi, Anna menolaknya. Karena sakit hati, Albert pun mendatangi danau dengan ditemani oleh Clara yang sangat mencintainya. Albert tak pernah membalas sedikit cinta dari Clara sebab hatinya hanya mencintai Anna. Ketika Albert tengah frustasi, dia pun mendengar suara lonceng yang hanya dia dengar. Dari dalam danau, Albert ditarik oleh penirunya yang membuat dia dan Clara pun terjatuh dari atas perahu. Ketika berhasil naik ke atas perahu, Clara merasa ada yang aneh dengan Albert. Ternyata, Albert yang asli sudah dibunuh oleh penirunya. Kembali ke masa sekarang, diperlihatkan Daria bersama Mauro yang melepaskan rasa rindunya kepada ibunya. Daria terus memeluk ibunya dengan sangat senang. Namun, Mauro merasa ada yang aneh dengan ibunya sebab lagaknya sangat berbeda. Mauro kemudian mengatakan kepada Daria jika ibu mereka sangat berbeda. Perbedaan itu terdapat pada perilakunya yang terlalu lembut dan juga kalem. Di lain sisi, diperlihatkan Albert yang kembali pulang setelah tak dinyatakan bersalah di kantor polisi. Hal ini pun membuat Clara merasa senang. Namun, Giulio bersama Mickey menganggap jika ayah mereka bersalah. Setibanya di rumah, Mickey bertanya tentang apa yang dilakukan ayahnya kepada Anna dan mengapa ada foto ayahnya yang bersama dengan Anna. Albert pun beralasan jika itu dahulu. Namun, Giulio dan Mickey tak mempercayai ucapan ayahnya. Giulio dan Mickey kemudian memutuskan untuk berangkat ke sekolah bersama. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Daria dan Mauro yang juga berjalan kaki. Kini, Giulio mulai dekat dengan Daria sedangkan Mickey semakin dekat dengan Mauro. Di sekolahan, ketika Mickey sedang buang air kecil, muncullah Lucas yang meminta maaf kepadanya. Mickey pun mengatakan jika dia sudah tak ingin dekat dengan Lucas. Seketika, Lucas pun langsung bersikap kasar yang membuat Mickey merasa ketakutan. Beralih ke Clara, karena suaminya sangat berbeda akhir-akhir ini, Clara pun bertanya mengapa suaminya yang merupakan peniru masih saja mengabaikannya. Mendengar hal itu, Albert pun langsung memarahi Clara dan mengatakan jangan pernah membahas masa lalunya. Beruntungnya, sikap Albert barusan tak ketahuan oleh Giulio dan juga Mickey. Mickey yang merasa trauma dengan sikap Lucas, dia pun mencoba menyendiri di kamarnya dengan menangis. Mickey kemudian didatangi oleh kakaknya yang bertanya mengapa dia menangis. Mickey pun menceritakan tentang perilaku Lucas yang berbuat kasar kepadanya. Mendengar cerita dari Mickey, Giulio pun merasa marah dan berniat mengajar Lucas. Di hotel milik Thomas, Anna membuatkan kue untuk Daria dan juga Mauro sebagai makan siang. Ketika Mauro memakannya, dia pun seketika merasa tak bisa bernafas karena alergi bahan dari kacang. Melihat hal itu, Daria pun langsung menyuntikkan sebuah obat agar Mauro bisa bernafas kembali. Dari kejadian itu, Mauro sangat yakin sekali jika itu bukanlah ibunya. Kini, kepercayaan Mauro dan Daria kepada ibunya pun semakin hilang.
Ana terus meminta maaf dan mengatakan jika dia merasa lupa jika Mauro alergi terhadap bahan kacang. Kemudian, Ana pun berpamitan untuk pergi ke suatu tempat. Di lain sisi, diperlihatkan Giulio bersama Mickey yang mendatangi rumah dari Lucas. Dengan sangat marah, Giulio pun memanggil nama Lucas dengan sebutan pecundang. Sementara itu, anjing yang dibawa oleh Giulio tiba-tiba berlari ke tengah hutan. Anjing dari Giulio pun seakan menemukan sesuatu. Ketika Giulio melihatnya, ternyata itu adalah mayat dari Lucas. Dari suatu arah, muncullah peniru dari Lucas yang berhasil menciduk Giulio dan juga Mickey. Merasa ada yang aneh, Giulio bersama Mickey pun langsung pergi dari sana. Di suatu tempat, diperlihatkan Ana yang asli sedang diikat oleh penirunya di sebuah ruangan. Ternyata, Ana yang ditemui oleh Daria dan juga Mauro adalah sang peniru. Peniru dari Ana pun memarahi Ana dan mengatakan mengapa Mauro bisa mencurigainya. Ana yang asli pun menjawab sebab hati anaknya pasti bisa membedakan mana ibu mereka yang asli dan yang palsu. Di sisi lain, peniru Ana yang menyadari jika Pietro akan menjadi ancaman baginya apabila Daria dan Mauro bercerita kepada ayahnya, dia pun langsung berniat mendatangi Pietro dan membunuhnya. Peniru Ana ini pun kemudian menemui Pietro dan mengajaknya berjalan-jalan. Saat tiba di tengah hutan, Ana langsung membunuh Pietro dengan senjatanya. Secara diam-diam, Daria bersama Mauro pun mendatangi kakeknya untuk menanyakan jika ibu mereka sangat berbeda. Thomas pun menjawab jika Ana yang mereka temui bukanlah yang asli. Selama 17 tahun, Thomas mengadopsi peniru dari Ana berharap sifatnya bisa dikendalikan. Pada akhirnya, Thomas menemukan jawaban jika sifat dari peniru akan terus bersifat jahat. Malam harinya, Daria bersama Mauro pun mengundang Giulio dan juga Mickey untuk membahas mengenai peniru ibunya. Sedangkan Giulio bersama Mickey, mereka juga menceritakan jika Lucas yang mereka temui juga seorang peniru. Di lain sisi, Giulio juga merasa curiga kepada ayahnya jika dia juga merupakan peniru. Mereka berempat pun kemudian sepakat untuk mencari Ana yang asli untuk mengungkap kebenarannya. Cerita kemudian dibuat flashback ke masa lalu ketika Ana berhasil ditangkap oleh penirunya. Ternyata, setelah Mauro membebaskan peniru dari ibunya, peniru itu pun langsung mencari Ana dan membawa Ana ke atas bukit. Peniru dari Ana tak langsung membunuh Ana karena permintaan dari Albert. Albert menyarankan peniru dari Ana untuk memahami perilaku Ana kepada anaknya terlebih dahulu. Ketika Ana dan penirunya berada di rumah kosong, Mauro dan Daria pada waktu itu pun akan berhasil menemukan ibu mereka. Sayangnya, kedatangan Albert bersama Thomas membuat Ana dan penirunya tak jadi ditemukan. Beralih ke masa sekarang, peniru dari Ana terus meminta maaf kepada Mauro atas kejadian kemarin. Mauro pun memaafkan kejadian kemarin dan mengajak ibunya untuk pergi ke ruang atas. Mauro mengatakan jika dia memiliki kejutan untuk ibunya. Tak diduga, Mauro langsung mengunci Ana di sebuah ruangan dan mengatakan jika dia sudah mengetahui semuanya. Ana yang dilihatnya saat ini bukanlah ibunya yang asli. Mauro dan Daria pun kemudian meninggalkan peniru Ana dari sana. Di lain sisi, Giulio bersama Mickey pun berencana mengambil senjata milik ayahnya untuk dia bawa ke atas bukit. Rencana itu pun berhasil sesuai yang diharapkan. Giulio bersama Mickey berhasil mengambil senjata milik ayahnya tanpa sepengetahuannya. Sementara itu, Albert yang akan pergi keluar, dia dicegah oleh Clara yang mengatakan jika dirinya mendengar bunyi lonceng yang menandakan jika akan ada Clara yang lain yang akan mendatanginya. Mendengar hal itu, Albert pun merasa terkejut dan mengatakan jika tak ada yang boleh menirukan istrinya. Di samping itu, Thomas yang sudah sembuh dan kembali ke hotelnya, dia pun merasa terkejut setelah mendengar sebuah suara dari ruangan atas. Ketika Thomas mendatanginya, ternyata suara itu adalah suara dari peniru Ana. Thomas kemudian memaksa peniru anaknya agar memberitahukan di mana Ana yang asli berada. Namun, peniru Ana pun enggan menjawabnya.
Di atas bukit, Daria bersama yang lainnya pun akhirnya memulai perjalanan mereka. Daria kemudian bertanya tentang kemana mereka akan pergi. Giulio pun menjawab jika bukit ini dikenal dengan dua tempat. Tempat pertama adalah lembah yang di dalamnya terdapat rumah kosong. Sedangkan tempat yang satunya adalah sebuah goa yang biasa disebut sebagai dataran kematian. Giulio pun mengajak mereka bertiga untuk pergi ke dataran kematian. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, mereka pun memutuskan untuk beristirahat. Daria yang ingin buang air kecil, dia pun ditemani oleh Giulio untuk berjaga-jaga. Sementara itu, Mauro yang berduaan dengan Mickey, dia pun mendengar suara dari serigala yang membuatnya pun merasa panik. Mauro kemudian mencari sumber suara itu dan berniat membunuh serigala tersebut. Ketika Mauro kembali, Mickey sudah tak ada di tempatnya. Kembali ke Thomas, Thomas pun menghubungi sahabatnya atau Burger untuk meminta bantuan kepadanya. Thomas mengatakan jika kedua cucunya tak tahu entah kemana. Thomas meminta tolong kepada Burger agar mencari kedua cucunya, sedangkan dirinya akan mengurus peniru anaknya yang ada di ruangan atas. Beralih ke Albert, kini peniru dari Clara pun sudah hampir tiba. Albert membuat sebuah rencana yang bertujuan untuk membunuh peniru dari Clara. Dengan begitu, Clara tak akan memiliki seorang peniru. Beberapa saat kemudian, datanglah peniru dari Clara yang membawa sebuah palu. Dengan sangat takut, Clara pun bersembunyi di suatu tempat dan berharap rencana dari Albert bisa berjalan dengan semestinya. Pada akhirnya, Albert pun berhasil membunuh peniru dari istrinya seperti rencana yang diharapkan. Di atas bukit, ternyata hilangnya Mickey adalah perbuatan dari Lucas. Kini, mereka berempat pun berhasil ditangkap oleh Lucas yang merupakan seorang peniru. Mickey memohon kepada Lucas agar tak membunuh mereka semua. Akan tetapi, Lucas menolaknya. Dia sudah tak ingin memberikan kesempatan lagi. Beralih ke Thomas, ketika dia sedang menyiksa peniru anaknya, datanglah Albert yang langsung memukulnya. Seketika, Thomas pun langsung tak sadarkan diri. Kembali ke Daria dan yang lainnya, ketika Lucas akan membakar mereka, muncullah Burger atau sahabat dari Thomas. Sialnya, Lucas berhasil menciduk Burger dan menembaknya. Ketika Burger tengah sekarat, dia pun mematahkan leher dari Lucas yang membuat Lucas pun langsung tewas. Kini, Daria bersama yang lainnya pun akhirnya selamat. Namun, mereka juga merasa sedih sebab orang yang menyelamatkan mereka kini telah tewas. Giulio kemudian mengajak mereka untuk terus melanjutkan perjalanan. Setelah cukup lama berjalan, mereka semua pun memutuskan untuk beristirahat. Beralih ke Clara, ketika dia tengah membersihkan darah yang ada di lantai rumahnya, muncullah penirunya yang lain yang berniat membunuhnya. Clara pun merasa bingung sebab Albert sebelumnya telah membunuh penirunya. Peniru dari Clara pun mengatakan jika dirinya akan terus muncul selagi Clara belum tewas. Dengan kata lain, walaupun sang peniru berhasil dibunuh, mereka akan muncul lagi hingga berhasil membunuh wujud mereka yang asli. Di hotel dari Thomas, Anna dan Albert yang merupakan peniru pun bekerja sama untuk membunuh Albert secara kejam. Anna mengambil serigala di kandang Albert yang tengah kelaparan yang kemudian dia masukkan ke dalam ruangan dari Albert berada. Setelah itu, Anna bersama Albert pun meninggalkan Thomas dari sana. Keesokan harinya, diperlihatkan Thomas yang berhasil selamat dengan berbagai luka cakar di tangannya. Dengan sekuat tenaga, Thomas pun berniat menyusul Anna dan juga Albert yang berniat mencari anak-anak. Di lain sisi, diperlihatkan tiruan dari Clara yang menguburkan jasad dari Clara yang asli. Tiruan Clara ini menguburkan Clara yang asli di dekat makam dari Albert yang ada di tengah hutan.
Makam ini hanya diketahui oleh Clara sebab dialah yang membuatnya. Musim dingin pun kini telah tiba. Di samping itu, Daria dan yang lainnya pun memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan. Karena seluruh jalanan dipenuhi oleh salju, mereka pun merasa bingung tentang arah jalan mana yang harus mereka ambil. Sementara itu, ketika Thomas hendak pergi, datanglah tiruan dari Clara yang mengatakan jika dia akan membantu Thomas untuk menemukan anak-anak. Clara juga mengatakan jika mereka berdua memiliki tujuan yang sama. Di atas bukit di sebuah lorong, diperlihatkan Anna bersama Albert yang telah tiba lebih dulu untuk menemui Anna yang asli. Peniru dari Anna pun mengatakan kepada Albert jika mereka berdua harus memindahkan Anna yang asli segera mungkin. Di lain sisi, setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Giulio pun melihat mobil milik ayahnya yang ada di sana. Seketika, Mauro pun berfirasat jika Albert berhasil membebaskan peniru ibunya. Mauro pun kemudian mengajak yang lainnya untuk berjalan lebih cepat. Di depan lorong goa di atas bukit, mereka melihat jejak kaki dari seseorang. Merasa jika jejak itu adalah jejak dari peniru Anna dan juga Albert yang memasuki lorong goa, Daria pun mengajak mereka semua untuk segera masuk ke dalam. Di jalanan, Thomas merasa shock ketika melihat sahabatnya atau Berger yang telah tewas. Thomas pun berterima kasih kepada Berger karena telah membantunya selama ini. Kembali ke Anna dan juga Albert, mereka berdua pun merasa panik setelah melihat rantai dari Anna yang terlepas. Merasa jika Anna yang asli telah kabur, peniru dari Anna pun memiliki rencana dengan membenturkan kepalanya hingga berdarah seakan dialah yang asli. Karena banyak sekali lorong di goa itu, Mauro pun mengusulkan pendapatnya untuk berpencar satu sama lain. Karena Mickey merasa takut, dia pun memutuskan untuk pergi bersama Giulio. Setelah cukup dalam menyusuri lorong, Mauro pun akhirnya bertemu dengan ibunya yang asli. Sedangkan Daria, dia malah bertemu dengan tiruan ibunya. Di samping itu, muncullah Albert yang menodongkan senjatanya dan berniat membunuh Anna yang asli. Anna yang asli pun memohon kepada Albert agar dia tak membunuhnya. Sementara itu, Daria bersama Mauro merasa bingung tentang yang manakah ibu mereka yang asli. Albert yang tengah frustasi, dia pun membunuh Anna yang asli dan kemudian melakukan bunuh diri. Mauro dan Daria yang melihatnya, mereka pun berteriak dengan histeris. Ketika Mauro mengecek Anna yang telah mati, dia pun menyadari jika Anna yang mati itu adalah ibunya yang asli. Peniru dari Anna pun kemudian melarikan diri keluar goa. Daria yang berhasil mengejarnya, dia pun mencoba mendekatinya. Tak diduga, peniru Anna malah terpeleset dan akan jatuh ke bawah jurang. Daria yang memegang tangan ibunya, dia pun tak ingin melepaskannya. Dari arah belakang, datanglah Mauro dan juga Thomas yang mengatakan jika itu bukanlah Anna yang asli. Seketika, Daria pun langsung melepaskan genggaman tangan dari peniru ibunya. Kini, mereka semua pun kemudian kembali pulang dengan menaiki mobil milik Thomas. Daria terus merasa sedih dan merasa bersalah karena tak berhasil menyelamatkan ibunya. Sementara itu, Clara yang merupakan seorang peniru, dia pun menunjukkan kenyataan jika Albert telah tewas dari dulu. Dengan kata lain, Giulio dan Mickey merupakan anak dari peniru. Malam harinya, Mickey dan juga Daria yang merasa kehilangan akan sosok orang tua mereka berdua pun mendengar suara lonceng akibat terus larut dalam kesedihan. Seketika, keluarlah peniru mereka berdua dari tengah danau, dan kemudian kurun season yang pertama pun berakhir. Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan pada series kali ini. Tak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.